Seperti biasa, aku mau buka dulu kelasnya ya, kelas di sore hari ini. Oke, aku mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Berjumpa lagi kita di kelas DGS Sabtu di pukul 4. Oke, sebelum itu aku mau minta teman-teman yang udah hadir on cam dulu yuk. Biar aku lihat nih hadir atau enggak nih teman-teman. Oke, Remia. Oh, Gabi ya. Halo Gab. Oke, ada Gabriel. Ada Faisal, Elko, Ica, Joan, Selo. Ada suara aku nggak masuk gak? Ica, Joan, Ica, Joan, Isa, dan Joan. Oke, sambil menunggu kalian on cam ya, aku mau tambahin algo koin buat yang sudah hadir nih. Kayak biasa ya. Ucut, sut, 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 sut. Nah, koin seperti biasa. Hadir tepat waktu. Koin ada Gap, ada Ica. Jatuh kalau nggak salah Felisa ya. Felisa, Shal, Joan, tadi ada Elko ya. Ada Elko, terus ada Selu, Marcelo. Tiga Kanaya, Aida, Aisyah. Oke, pertamain dulu. Nah, sudah masuk ya. Nah, kebetulan nih teman-teman, aku mau sedikit-sedikit info. 2 minggu lagi, atau di lesson berikutnya, lesson ke-11, ya, di tanggal 31, nanti kita bakalan masuk ke pembelajaran baru. Pembelajarannya itu kita udah nggak pakai games nih. Kita udah main 3D object. Yo, main 3D object. Nah, pemodelan 3D nih, pelajaran kreatif lokalisasi nih. Nah, nanti di 3D itu kita ngapain aja? Banyak. Dari mulai bikin model, terus bangunan-bangunan, sampai ke lokasi permainan 3D nantinya. Kita coba-coba buat di permainan 3D. Nah, terus untuk 2 materi terakhir kita di hari ini, lesson 8 dan lesson 9 yang akan datang nih, itu masih pakai games. Dan itu di materinya retouching, atau kita edit-edit foto. Yang dulu nih yang masih demen pakai apa namanya Photoshop, atau masih ada yang pakai mungkin dulu itu ada nama aplikasinya aku lupa, buat editing foto tuh. Nah, itu hampir sama. Nah, untuk hari ini kita bakalan nyoba nih, nyoba materi baru. Materi barunya itu bikin-bikin di pengantar retouching atau bikin foto. Oke, sebelum aku masuk ke materi, aku mau nanya lagi nih. Ada gak sih teman-teman kita di sini? Halo, Elko, Ica, Joan. Sebentar aku tag deh. Aku khawatirnya nggak ada nih, atau lagi ke toilet. Tadi saya lo ke toilet. Coba. Oh ya, Gab, suara aku ada nggak? Tes? Halo, Gab? Gab? Tes, tes, tes. Suaraku masuk? Aku cek. Gab. Hmm. Ada. Oke, Elko. Thank you. Terus di sini ada Faisal. Faisal, kameranya rusak lagi kah? Atau bagaimana? Ya kak, Hah? Oh enggak. enggak. Oke, Jadi mantap. Sip. Hari ini kita masuk ke materi baru nih. Materi barunya itu masih pakai aplikasi game. Nah, nih, kita nyoba-nyoba nih materi hari ini itu masih berupa objek 2 dimensi. Terkait pembelajarannya, kita bakalan belajar yang namanya itu retouching. Retouching atau benerin foto. Nah, desain-desainnya kayak gimana? Coba kita ikutin satu-satu. Nah, di sini biasanya kemarin aku nyontohinnya itu membebaskan kalian. Coba sekarang kita nyoba bareng-bareng. Kira-kira di retouching ini masih ada kendala nggak gitu? Nah, sama yang kemarin itu pas waktu kita bikin kolase. Masih ada kesulitan nggak guys? Di pembuatan kolase, di pertemuan ke-7 atau 6 itu. Aman ya berarti?
tidak ada kendala untuk yang materi ke 7 dan 6. Nah, oke. Aku lanjut ya. Aku lanjutin untuk materi hari ini. Materi hari ini mengenai retouching. Retouching. Oke, sebelum masuk kita ke retouching, aku mau ngucapin mohon maaf buat teman-teman ya yang harusnya itu hari ini libur atau dialihkan di hari lain, itu malah tidak jadi karena kalau misalnya kita masuk libur, masuk pembelajaran di hari weekday ya, dari vote di kelas lain, itu banyak yang teman-teman di jam sekolahnya itu ada yang sampai pukul 4, ada yang sampai pukul setengah 4. Nah, itu kan terlalu mepet ya kalau misalnya kita mengadakan kelas. Nah, aku khawatirnya ketika teman-teman pulang langsung, ayo, ayo, ayo," gitu, les. Nah, itu mengkhawatirkan di situ. Nah, untuk saat ini, kita pakai jadwal yang biasa, karena kita ada yang namanya kelas graduation atau kelulusan di materi ke 36 atau 2, ke 32 itu nanti kita masuk graduate. Nanti dikasih tuh sertifikat dan lain-lainnya. Nah, terus kita masuk ke materi. Retouching. Apa itu retouching? Nah, ini dia retouching. Set. Nah, ini dia. Retouching itu kayak kita ngebuat atau memperbaiki, memoles lah, memoles si foto ini jadi lebih baik, atau istilahnya itu kita edit-edit dikit nih biar lumayan mulus ya. Kayak contohnya kalau misalnya kita mau swap foto ya kan, apalagi teman-teman yang sering main Instagram, TikTok, atau misalnya Facebook, atau misalnya di WhatsApp kan, itu biasanya pakai kamera-kamera filter yang udah disediakan. Nah, tapi di sini pun ada kita bisa dulu joki gambar dulu itu retouching atau perbaiki kualitas foto. Biasanya itu di tukang-tukang fotokopi tuh teman-teman, tukang fotokopian mereka tuh pada edit-edit foto nanti mereka dibayar nih. Dibayarnya berapa sesuai apa yang mereka inginkan. Misalnya ini coba buat si fotonya itu jadi lebih segar dan jadi lebih tidak terlalu tua buat rawat wajahnya. Nah, nanti di retouching tuh pakai yang namanya tools atau dia galeri desain. Nah, biasanya para desainer itu bakalan moles, istilahnya memoles fotonya sedemikian rupa diedit-edit. Nah, nanti bakalan jadi lebih bagus potretnya. Oke, itu untuk materi retouching. Gue lanjut. Nah, ini pun ada nih pengolahan foto yang baik. Tidak sampai membuat mata ini apa ya istilahnya enak dipandang gitu untuk proses pemolesannya. Contoh di sini memperbaiki foto yang tadinya kontrasnya tajam diperhalus atau di apa ya namanya kayak kita walaupun belum make upan ya belum make upan ya setiap pagi atau misalnya mau berangkat itu. Nah itu kita disuruh foto nih, ya kan? Maaf Mister, baru masuk ke sholat. Iya nggak apa-apa, Aisyah. Nah, lanjut. Oke, aku lanjut. Nah, pemrosesannya itu macam-macam. Dari mulai hue-nya dinaikin, terus lightning-nya, kontrasnya, dan juga kelembutan si fotonya. Nah, terus si retouching ini banyak manfaatnya. Selain bikin ini. Nah, ini dia. Penyesuaian retouching. Biasanya itu, ingat sih, enggak sih kalian kalau misalnya e-sport, ya apalagi kalau misalnya teman-teman ikut dunia e-sport tuh, ada yang fotonya kayak gini kan, tim e-sport. Iya, aku kasih contoh. Tim e-sport. Nah, dia juga pakai teknik retouching. Selain dia menggabungkan gambar, kan ini fotonya awalnya, belakangnya itu biasanya pakai green screen ya dia. Fotonya satu-satu. Nanti si editor atau yang desainer itu bakalan memoles ulang nih fotonya. Gimana sih kalau misalnya dimasukin ke wireframe atau misalnya dimasukin ke frame, itu fotonya nggak terlalu apa ya istilahnya beda sendiri ketika ditempel. Kan kemarin kita main tuh yang namanya kolase ya, yang teknik menggabungkan gambar atau objek ya di desain-desain gitu. Nah, di sini pun ada tekniknya sama. Tekniknya itu
mirip-mirip nih kayak yang kolase menempel-nempel. Tapi kalau misalnya di retouching itu lebih ke proses pemolesan atau istilahnya itu di soft dikit-dikit, dipoles dikit-dikit nih si foto-fotonya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini dia. Biasanya dia itu buat memperbaiki atau menghilangkan kekurangannya. Misalnya ada jerawat atau misalnya ada kerutan, terus rambutnya ini agak berantakan, coba dirapihin gitu. Nah, itu nanti edit-edit. Nah, itulah kayak waktu di zaman 2016-an ya yang mulai Photoshop itu mulai merajalela gitu yang bagus-bagus yang dimana editing foto itu mulai lebih rapih nih editan-editannya ya dibandingkan sebelum masuk era AI ya kayak sekarang. Kalau era digital dulu tuh waktu 2016 kita mau editing foto tuh bener-bener digembleng tuh buat yang namanya para desainer. Desainer itu kalau misalnya profesional atau misalnya bagus gitu, mereka tuh biasanya buat moles-moles fotonya bakalan diedit sedemikian rupa biar halus gitu. Wah ini editannya mulus banget gitu, nggak sampai ada ceplak-ceplak ininya gitu. Apa namanya? Eh, bagian dipotong-potongnya, backgroundnya di blur atau dikasih lightning gimana. Nah itu nanti ada nih tekniknya buat di retouching ini. Nah terus, teman-teman, retouching ini kita bakalan belajar cuman dua materi minggu ini sama di minggu depan, retouching. Nanti di tanggal 31 kita bakalan masuk ke objek 3D. Jadi, nah selama berapa nih? Sekitar 10 pertemuan ya. Selama 10 pertemuan kita mainnya 2D, main di games, terus aku bebaskan buat nyoba di aplikasi selain games ya kan. Nah, untuk sekarang kita pasti pakai GIMP. Nanti kalau misalnya udah masuk 3D lebih asik lagi tuh. Kita mulai pakai yang namanya Tinkercad buat bikin objek 3D-nya. Nggak pakai, kenapa Kak nggak pakai aplikasi Blender atau Maya? Ya kan? Nanti karena kalau Blender dan Maya itu kan aplikasinya berat ya, jujur berat banget. Yang apalagi untuk Maya ya, yang pakai yang sculpting Maya Studio. Oh, bukan. Maya. Maya. Oh, nah ini dia. Nah, biasanya dia buat bikin karakter tuh aplikasi 3D-nya. Itu buat yang nanti 2 minggu yang akan datang buat objek-objek 3D. Hmm. Nah, aku lanjut. Udah bergabung semua belum ya? Coba aku cek dulu. Sudah ada siapa aja? Sudah ada Aida, Aisyah, Joan, Ica, Selo, Degap, dan juga Faisal. Oke, aku lanjut. Nah, ini contohnya. Ini contoh editing foto atau misalnya retouching dengan menggunakan potret sederhana. Kita coba nih ganti objek rambutnya itu gimana, terus dari mulai warna mukanya ya, nih dirapihkan, sama dia dikasih lipstick nih, diedit-edit. Jadi lebih rapih kan, lebih em, apa ya istilahnya dikasih efek sebenarnya kasih efek tapi efeknya itu nggak otomatis pakai AI tapi kita bisa pakai yang manual retouching ya itu lebih berasa teman-teman. Nah contoh kayak gini terus retouching juga nih kalau misalnya kemarin kan kita belajar yang nama kolase ya atau misalnya teknik penggabungan objek gambar gitu nah itu bisa dipakai juga nih teman-teman biar foto itu terlihat tidak terlalu apa ya editannya tidak terlalu keluar-keluar gitu loh contohnya kayak gini nih kan kalau misalnya kita nempelin sebuah ini ya kalau di zoom itu bakalan kelihatan nih tempelannya banget gitu ada objek blur-blurnya nah caranya gimana Kak biar menghilangkan si saturation objek potongnya itu biar lebih mulus atau halus nih tempelannya nah nanti ada nih tekniknya di pembelajaran hari ini buat di games ini. Nanti objeknya kita tempel, terus kita coba cut atau misalnya dihilangkan, baru ditempel nih, biar dia itu percis atau misalnya sesuai imajinasi kita. Ah, biasanya itu kalau teman-teman lihat kayak meme gitu ya, meme-meme di luar sana atau misalnya ada videografer,
terus dia editing editing foto gitu ya. Nah, itu biasanya mereka ngejual kayak gitu tuh. Jual editor-editor berkelas lah istilahnya. Nah, biasanya dia bikinnya kayak gini nih, di edit-edit. Walaupun kostumnya, walaupun sekarang eranya cosplayer ya, cosplayer gitu dia bikin kostum yang di belakangnya ada juga. Tapi bisa juga untuk mengirit anggaran, kita tinggal pakai yang namanya teknik retouching untuk membuat foto kita itu jadi lebih fantasi, fantasi atau artistik yang pengen kita buat, ya kan? Nah, itu asik tuh kalau misalnya teman-teman pengen coba-coba nih foto teman-teman dibuat kayak sedemikian rupa biar kayak cosplayer atau misalnya pengen dibuat di dunia fantasi, pegang pedang atau misalnya di kerajaan gitu. Nah, itu bisa tuh pakai tekniknya. Oke, aku lanjut. Nah, inilah tujuannya. Tujuan pembelajaran kita yang ada di hari ini. Nah, untuk hari ini itu gak banyak ya. Seperti biasa ada tiga. Belajar retouching, terus cara buat avatar terbaik di halaman pribadi atau menggunakan alat yang ada lapisannya, sama nge-retouch foto dari penyalinan. Penyalinan itu kayak duplikat atau misalnya itu apa ya istilahnya kalau misalnya plagiarisme. Biasanya ada plagiarisme kayak gitu. Jadi kita kasih watermark dikit. Nah, ini dia. Retouching foto ala-ala abad 19 nih. Abad 19 masih pakai tools seadanya ya. Tools seadanya retouchernya oleh John Calhoun dari Amerika nih. Nah, dia bikin dia bikin retouch pakai Photoshop. Jadi dia sedemikian rupa. Nah, bingung kan? Kenapa Photoshop udah dipakein dulu tuh? Karena dia bisa tuh di Photoshop pakai yang namanya teknik retouching. Rata-rata banyak tuh buat bikin objek-objek gambar itu biar jadi lebih kesannya cuma diganti wajah di sini nih. Ya, contoh ini nih, Abraham Lincoln sama John Calhoun. Tapi aku lihatnya ini kayak Mozart dia atau Beethoven dari raut-raut wajahnya. Mirip-mirip kayak Beethoven sih kalau menurut aku nih. Nah, terus ada lagi nih, Mercury, Freddie Mercury. Nah, terus ada juga pakai yang namanya airbrush. Airbrush tool yang ada di Gims ya. Atau misalnya aplikasi kayak Medibang dan CSP gitu. Clip Studio Paint. Dia juga tahu tuh yang namanya airbrush. Buat mengatur kontras. Atau istilahnya itu ngebuat dia jadi lebih hidup si materi gambarnya. Nah, gitu kan? Coba nanti kita jajal. Gimana caranya kita memperhalus si foto-foto ini. Nah, tuh. Beda ya, bisa dibedain tuh mana yang udah di retouch, yang masih belum nih. Eits, ganti dulu jadi warna merah. Nah, ini yang belum di retouch, yang ini sudah di retouching. Nah, jadi ada perbedaan banget tuh buat yang namanya ini. Nah, ini dia masih pakai teknik kolase nih. Kalau untuk gambar yang kedua nih, teknik penggabungan gambar. Tapi dia ngedit lagi biar si fotonya itu apa ya istilahnya? Komposisinya agak di balancing. Kayak misalnya ini wajahnya tidak terlalu besar ya, yang di bagian ini. Dan ini agak diperkecil karena si sudut, apa ya namanya waktu dulu tuh, yang buat masuk ke dalam. Perspektif. Perspektifnya ini kan jauh ya. Jadi karena dia perspektifnya ke belakang gitu. Ya kayak gini ya perspektifnya. Ingat pelajaran yang dulu. Ini jadi lebih kecil wajahnya dibandingkan yang depannya. Oke. Materi retouching. Nah, terus ada lagi nih, ala-ala kebarat-baratan, di mana dia yang fotonya itu berwarna, yang dimulai tahun 2000-an ke atas, sama tahun 2000-an ke bawah yang masih gambarnya itu hitam dan putih, kayak film-film lawas tuh. Nah, biasanya dipakai ini nih. Nah, cuman makin seiring berjalannya zaman kan, dulu waktu masih belum ada AI, masih pakai Photoshop ya.
masih pakai Photoshop dan aplikasi-aplikasi editor gitu. Nah, biasanya orang-orang mulai lomba-lomba nih, kira-kira nge-retouch gambar hitam putih atau istilahnya itu memperbaiki nih saturasi warnanya gimana sih jadi lebih bagus gitu. Kayak contohnya ini nih, dulu kan bulan pendaratan di NASA dulu, itu fotonya nggak mungkin berwarna dong, gitu ya kan. Nah, itu nanti ada tuh si tukang edit-edit foto atau misalnya desainer foto ini dia ngeperbagus foto atau misalnya gambar dari sebuah potret itu jadi lebih hidup atau memperbaiki kontras warnanya. Contoh, gambar satu dan gambar dua. Nah, masih kolase yang kemarin tuh. Nah, ini dia tips-tips dari teman-teman profesional nih di tren teknologi, karena di teknologi itu makin cepet ya buat si gambar-gambarnya. Tuh. Tipe profesional itu yang pertama, jangan lupa kalian simpan foto asli yang sebelum di retouch. Terus, yang kedua adalah tipsnya, hasil dari memperbaiki itu sedetail mungkin dan sebisa mungkin jangan buru-buru selesai. Jadi kita bakalan retouch itu pelan-pelan. Izin toilet, silakan Ica. Oke, nanti kita coba nih di aplikasi Gibbs. Nah, ini dia. Nah, ini nanti kita bakalan latihan nih. Kita perbaiki foto Anna sesuai brief yang ada di modul, biar dia bentuknya kayak gini. Oke? Nah, kita kuat-kuatin. 2 minggu lagi kok kita belajar di Gibbs atau misalnya desain grafis 2D. Nanti kita masuk ke materi 3D. Kalau udah materi 3D, kita banyak praktik dan nyoba-nyoba alat-alat toolsnya ya. Lebih banyak lah istilahnya kalau di 3D itu selain kita pakai kontras atau misalnya tambah-tambah gitu ya edit-editnya. Nah kalau di 3D udah mainin bentuk nanti, mainin bentuk, perspektif, volume tuh banyak nanti di bagian 3D. Oke, nah ini dia. Kita disuruh edit yang aneh. Nah, sebelum kita mulai, ada pertanyaan guys dari materi retouching. Oh ya tadi ada yang baru ini ya, baru bergabung juga ya. Gak apa-apa. Ada pertanyaan atau misalnya masih bingung, Kak, teknik kolase yang dulu itu kayaknya aku masih kurang paham deh. Kira-kira bisa diulangin nggak gitu? Kita mengulas lagi nih, kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung, satu. Terus yang kedua itu masih ketinggalan ya, ketinggalan materi. Misal di materi ini aku masih kurang paham nih, Kak, untuk pemolesan. Karena kalau misalnya kita udah masuk ke materi 3D di tanggal 31 itu kita udah nggak bisa megang yang namanya objek-objek 2D. Nah, hari ini aku bebaskan ya teman-teman. Ada yang mau bertanya nggak? Buat yang materi dua dimensi dari molekulase, perspektif. Terus hari ini kita masuk materi baru yang retouching. Gimana? Ada pertanyaan? Aman? Aman ya? Tidak ada? Oke. Tidak ada? Satu, dua, tiga. Oke, gak apa-apa. Terus aku juga udah lihat ya buat temen-temen nih rata-rata buat tugas-tugas yang ada di platformnya ini udah pada bagus nih. Udah aku kasih algo koin juga buat teman-teman yang udah menyelesaikan tugas lesson yang di lesson ke-8 apalagi yang kemarin itu banyak yang sudah mengumpulkan rata-rata. Nah, terus yang belum mengumpulkan ya apa-apa, boleh di-upload ulang. Nanti aku bakal ngingetin nih per hari ini sampai di materi penutupan kita di minggu yang akan datang. Jadi minggu depan udah materi penutupan di objek dua dimensi. Oke, yang baru bergabung nih, aku kasih ini deh gambaran buat materi kita ke depannya ada apa aja nih. Tadi kan Kak, dari tadi Kakak bilang ada yang 3D, ada 2D. Lihatnya di mana sih? Nih, aku tunjukin. Nah, ini dia. Set, konekin yang ini. Nah, ini dia. Jadi ya kemarin itu dari mulai membuat gambar raster 2D ya, yang edit-edit dan tempel-tempel gambar tuh. Terus kita nyoba kolase selama 3 kali. Nah, di minggu ini sama di minggu depan kita masih yang namanya retouching 2D. Nah, ini dia yang aku bilang. Nanti kita bakalan belajar.
3D object selama 5 kali. Di mana itu dari mulai bentuk, kelanjutannya gimana, kreatifnya seperti apa. Nanti di minggu depan juga aku bakalan pandu teman-teman buat persiapan, persiapan buat instalasi si aplikasinya kayak gimana. Nanti aku pandu pelan-pelan. Oke? Nah, nanti setelah 3D kita main yang namanya vector art. Wih, udah main infografis juga nih, identity, karakter nih. Bikin-bikin karakter nanti, terus bikin animasi ini. Ada animasi, dan lesson ketiga dua kita baru penutupan sekaligus portofolio kita. Nah, makanya itu aku agak rewel ya, agak rewel, agak bawel nih, selalu setiap pertemuan tuh selalu ngingetin teman-teman. Misal, ayo Faisal, tolong dikerjakan nih buat si lesson-lessonnya nih, masih banyak yang bolong-bolong karena di aku itu bisa nge-tracking. Dan yang sudah selesai pun selalu aku hargain, teman-teman. Selalu aku hargain dengan cara aku bisa lihat nih file yang sudah diupload, atau misalnya mana nih yang sudah diupload, mana di assign nih kayak kolase ya kan yang kemarin. Nah, itu aku langsung bisa tambahkan algo koin yang sudah menambahkan. Nanti teman-teman bisa lihat di akunnya. Nah, terus juga di sini aku bisa tracking nih buat teman-teman yang misalnya masih banyak ya, masih banyak yang bingung, Kak, aku masih belum bisa mengejar ketertinggalan di lesson ini. Bisa dipandu nggak? Nggak apa-apa, nanti aku pandu tuh. Nah, aku lihat udah banyak nih yang bagus. Buat dari mulai kehadiran, terus project-project lessonnya, jangan lupa ya. Soalnya nanti yang aku tadi ingatkan, di pembelajaran terakhir, ya pembelajaran terakhir nih, yang di lesson 32 itu teman-teman bakalan aku kasih lihat portofolio selama pembelajaran. Jadi nggak apa-apa tuh yang masih pengen polishing-polishing atau mau nyoba-nyoba nih materi yang sebelum-sebelumnya, masih bisa aku tungguin. Misal mau minta tips and trick di luar pembelajaran, boleh banget kalau dari aku. Karena banyak banget yang bisa kita ulik di materi desain grafis, apalagi desain grafisnya senior ya. Nah, desain grafis senior itu kita belajar banyak hal. Dari mulai 3D, dua dimensi, vektor, bitmap, terus ada yang fade in, fade out, efek-efek gitu. Nah, itu nanti kita pelajarin tuh. Satu-satu pelan-pelan dan terstruktur. Seperti itu. Nah, itu dia silabus atau istilahnya apa aja yang bakal kita pelajarin. Kalau teman-teman merasa jenuh, misalnya, Kak, kayaknya untuk materi ini agak kurang seru nih. Ada yang seru lagi nggak sih dari materi ini gitu? Itu boleh disampaikan aja. Misalkan teman-teman permainan atau apapun ya, selain desain-desain, itu bisa. Oke, sampai situ untuk retouching. Ada pertanyaan? Aku kembalikan lagi untuk retouching sebelum aku masuk ke praktiknya. Aman ya? Oke, karena sudah aman, sekarang 16:27 aku mau jelasin sedikit tentang retouching pakai yang di games. Oke, teman-teman. Sebelum masuk ke game, seperti biasa, dibuka dulu akun Algonovanya yang learning. Dan Algonovanya dibuka terlebih dahulu sampai ke kursus. Nah, yang ini. Kursus. Set. Yang bagian ini pengantar retouching. Nah, sampai di sini. Yuk, dibuka dulu sambil aku tungguin. Next, selanjutnya coba di sini ada yang potret pria dan potret wanita. Aku coba yang ini biar sama kayak modul. Nah, coba kita ikutin retouching ya. Retouching yang ada di sini. Perbesar gambar atau scaling ya. Yang dulu tuh. Terus coba kita clone. Pakai alat yang ada di sini. Oke, teman-teman. Yuk dibuka dulu. Kita coba jajal-jajal. Edit-edit foto. Atau misalnya desain di games ya. Atau misalnya kalau misalnya udah paham ya cara pakai objek gambarnya. Itu boleh pakai aplikasi yang teman-teman tahu. Misal Photoshop. Pakai toolsnya yang sama. Ya. Pakai tools yang sama. Dan tekniknya sama. Retouching. Intinya itu memperbaiki kualitas sebuah foto atau misalnya gambar.
mempoles. Oke, coba aku ganti deh. Pakai yang pria. Yang pria kayak gimana? Set. Agak kusam ya. Agak kusam. Coba kita perbaiki foto ini. Kita unduh. Set. Title. Sudah aku unduh. Sekarang aku pergi ke file manajerku. Ke file manager. Ke download. Dan habis ke sini. Nah, chip. Nah, dia sudah muncul. Aku nggak pakai framework, nggak apa-apa. Karena kita mau editing foto. Oke, habis kita sudah punya fotonya. Habis itu, seperti biasa, kita baca panduannya. Manual booknya. Manual book dari si materi retouching. Kita belajar pelan-pelan, guys. Bareng-bareng. Yuk, pertama, buka lapisan retouching baru. Buat lapisan aktif baru. Jadi kayak disalin, duplikat gitu. Nah, itu ada di mana? Coba kita cari. Nah, ini dia. Create duplicate layer. Ada dua dia tuh. Tarik deh, biar kelihatan. Nah, terus kita ubah namanya jadi skin defect atau perbaikan skin. Kita rename. Layer, merge, select, layer, blend. Oh, diklik dua kali aja bisa kok. Diklik dua kali, skin. So. Nah, udah diganti namanya. Terus apa setelah itu? Perbesar gambar, mudahkan pekerjaan. Oh, CTRL plus. Yang gini nih. Ups, salah. Pakai move tool. Oke, coba kita edit-edit gambarnya. Langkah kedua, pakai clone untuk mengevaluasi gambarnya. Pintasan keyboardnya, langkahnya CTRL Z. Pilih kuas yang sesuai untuk stem berbentuk bulat. Oke, coba kita cari yang bagian stems-nya. Nah, ini dia. Clone tool. Nah, size-nya sudah. Coba kita cek. Pakai stem, brush-nya, hardness size-nya sudah. Dengan menahan tombol CTRL klik dengan stem pada kulit tidak memiliki cacat. Kita telah menyalin bagian dari foto. Oke, jadi istilahnya dia kayak stempel-stempel ya. Coba kita pakai brush-nya. Ganti. Oh, white lens-nya 100 deh. Brush hardness-nya pakai yang bulat. Terus size-nya, besar banget. Coba. Uts. Coba deh. Mode normal. Merge, hardness, tune ratio. Coba kita cek size-nya. Nah, dia. Itu dia. Jadi kita ambil dulu. Nah, itu dia. Jadi pakai tombol CTRL ya. Diambil dulu, pakai CTRL. Bagian mana nih yang kira-kira bagus? Misal bagiannya itu, size-nya coba. Oh, besar kali. Coba kita turunin size-nya. Kita ambil yang ini deh. Set. Nah, harus kita tempel ke sini. Salah. Nah, nah. Tuh. Jadi lebih mulus kan, tuh, teman? Mau dijauhin. Oh, jadi ada banyak. Kepencet luas banget ini gambarnya. Skin defect-nya aku delete. Layer. Ulangin.
pakai yang namanya duplikat, terus di rename skin defect, skin defect. Terus kita CTRL bagian yang mulus, misalnya ini, set, udah ada tanda plus, CTRL-nya dilepas, kita klik. Set. Nah, terus coba kita retouching yang lainnya. Bagian ini. Set, set, set. Nah, kayak gitu. Bisa dimain, teman-teman? Ada yang mau diulang? Nah, ini beda nih. Kalau kayak gini. Kita cari yang bagian yang agak mulus sekitar sini. Size-nya agak kubesarkan deh. Bagian ini deh. Set, bisa tempat yang ini. Terus. Lebih rapi dia kalau misalnya di zoom out. Nah, ini proses, kayak tompel. Proses defect atau menghilangkan raut yang kurang bagus. Nah, bisa dipakai di mana aja? Bisa dong. RL ini, aku ambil ini. Coba. Kalau dari jauh kelihatan ini. Oke, jadi kelihatan hasilnya tuh. Yang sudah di skin defect-nya. Agak lumayan ya. Tinggal kita hapus si raut-raut atas wajahnya nih. Jadi lebih mulus. Coba kita pakai defect lagi. Kayak ini deh. Oh, bisa kayak gini ya? Pakai ini. Nah, kalau udah kayak gini, modenya kita coba ganti ke overlay. Ah, kita ganti-ganti tuh bisa di modenya. Bisa merge. Set, 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 set. Ganti. Kayaknya kurang bagus. Banyak tuh. Tapi ini. Eh, ini. Taruh di sini. Brushnya diganti jadi kotak. Bisa. Kita ganti brushnya. Nah, lebih mulus dia. Ups. Nah, kayak gitu. Bisa dibayang, teman-teman? Gimana? Nyoba-nyoba? Udah nyoba? Pakai retouching? Ada yang pakai retouching? Aku cek ya. Udah dibuka game studionya? Aplikasi gamenya? Udah dibuka? Udah dicoba kah? Kalau misalnya belum, aku pandu. Biasanya banyak yang malu-malu kalau di kelas aku tuh. Kalau misalnya malu-malu nggak apa-apa. Aku cek salah satu. Gab, gimana? Udah dicoba, Gab? Buat ininya? Aplikasi gamenya? Gab, halo. Suara aku ada? Oke. Gab, kayaknya lagi main. Oke, aku mau nanya Aida. Aida gimana? Tes, halo? Ada masuk? Aida. Suaraku masuk? Masuk. Aida udah dijajal untuk pakai gamenya yang tadi. Cara pakai stempel atau misalnya yang namanya retouching. Gimana? Udah dijajal? Nggak apa-apa. Kalau misalnya bingung, aku pandu nih. Boleh share screen. Ayo, aku pandu. Baru download Gym Baru, baru download gym. Oh, itu baru ya? karena di laptopnya ayahku. Baru install game. Oh, game yang Aida itu kemarin uninstall ulang ya? Install ulang. Iya nggak? Ah, Yang ah. di laptopnya ayahku. Oh, di laptop ayah. Oke, nggak apa-apa. Lagi download berarti ya? Lagi install. Oke, nggak apa-apa. Nanti aku jelasin ulang buat Aida. Oke, thank you. Aku mau ke Aisyah. Aisyah. Oh, Aisyah hilang ini.
Ada Aisyah? Aisyah, gimana? Gamenya nggak mau masuk. Coba share screen. Nah, nih aku panggil satu-satu jadi tahu nih Tunggu apa ya. kendalanya. Enaknya di kelas aku bisa mantau nih teman-teman. Bisa aku pantau kira-kira. Kebetulan online ya. Kalau online bisa pada share screen nih. Dan aku bisa pandu nih. Gimana? Nggak mau dia. Sabar, sabar. Masih loading di aku. Share screen ya. Iya, share screen pun loading. Aisyah. Kayaknya lagi error. Nah, ini udah kebuka. Coba. Oh, sebentar. Aisyah sambil dicas laptopnya. Bisa? Sambil dicas. Ini. Nggak, Mister. Nggak dicas. Oh, boleh sambil dicas. Boleh sambil dicas. Biar si GPU atau mesin keduanya nyala. Nggak ngecas. Nggak lagi ngecas. Oh, enggak. Maksud aku minta tolong Aisyah laptopnya dicas. Biar si performa mesin laptopnya, kerjanya, ada dua engine yang jarang. Yang jalan. Tunggu. Nah, coba. Coba dipelajin. Kadang ada kayak gitu teman-teman. Yang laptop memang harus sambil dicas. Biar si engine keduanya jalan. Apalagi kalau misalnya di laptop-laptop yang zaman sekarang ya. Rata-rata seperti itu. Di era-era sekarang tuh catu dayanya udah mulai dekat dibandingkan laptop yang lama. Kalau laptop lama, iya, dia masih yang namanya belum ada baterai saver. Oke, sambil nunggu Aisyah. Nah ini tuh jalan. Looking for data file. Oh kayaknya berat banget ya. Aduh, aku khawatir nih. Nanti kalau kita udah main Tinkerpad, lebih nge-lag lagi soalnya objeknya 3D. Nggak, wifi-nya yang salah. Oh, wifi-nya. Wifi-nya nggak bagus. Oh, wifi-nya kurang bagus ya. Oke, nggak apa-apa. Di kamar sering sering ngelek sama sering nggak muncul. Pas baca komik gambarnya kadang-kadang hitam, kadang-kadang ada. Emang gitu. Oh, Masalah sinyal ya. wifi-nya doang. Oke, Sinyal nggak nggak apa-apa. bagus. Santai-santai. Di kelas aku pandu, aku pantau, selalu aku perhatikan buat teman-teman semua. Kira-kira kendalanya di mana, kebingungannya di mana, ku bantu bener-bener. Karena ini kelas kursus bukan kelas umum ya. Tahu-tahu emang pengen bisa. Aduh, Jadi aku sebagai teacher bakal, wih banyak banget ini. Tutup-tutupin satu-satu, Aisyah. Aku sebagai teacher atau tutor bakalan pandu teman-teman satu persatu. Aku perlihatin satu-satu. Karena khusus kelas aku selalu aku pantau. Oh, boleh tutupin satu-satu. Banyak banget ini. Sambil nunggu ya, Aida. Aku tungguin nih buat si aplikasinya apakah sudah kebuka atau belum. Hari ini kita belajar retouching. Retouching atau bikin stamp gitu. Nah, kita tunggu nih buat si laptopnya Aisyah nih. Kira-kira. Jadi aku tahu nih, aku bakal paham nih kenapa teman-teman diem aja gitu. Biasanya kalau yang diem ini pengen ditanya, pengen ditanya, pengen dibantuin nih. Biasanya ada kayak gitu. Gak apa-apa. It's okay. Berbeda-beda, tapi aku bakal tetap pandu. Coba kita cek. Gamesnya kenapa nih? Set, set. kok Aduh, ngilang ya? hilang ya? Oh, Oh, enggak. aku tahu. Aku tahu. Kalau misalnya dia, nah kebuka. Close di X aja. Close. Di X itu yang welcome to game-nya. Nah, tuh dia nanti kayak gitu tuh. Dia berat banget tuh. Kayaknya bukanya banyak. Lihat. Di oke. Nah, terus Aisyah coba buka Task Manager. Biar nggak berat. Aku pengen cek ada program yang lagi jalan banyak nggak? Tahu kan cara buka Task Manager? Tahu nggak, Aisyah? Task manager. Task Manager tahu nggak caranya? Nih, aku bantu. Caranya itu Aisyah ke panel bawah, klik kanan itu, tahu nggak cara klik kanan di panel kosong? Bukan di situ. Nih, aku gantian share screen ya, biar Aisyah bisa lihat.
Nih, aku stop share screen-nya Aisyah dulu. Nah, Aisyah bisa lihat share screen-ku? Ada? Belum muncul. Udah muncul sekarang? Belum. Masih hitam. Udah, Masih dah. hitam. Oh, udah. Sudah? Ada? Ada ya? Ya. Nah, Aisyah gini. Dan ini juga ilmu buat teman-teman. Ini cara memperbaiki laptop atau misalnya mesin kerja kalian nih, laptop, komputer, tab, dan lain-lain itu. Kalau misalnya kita disebut eh, cek task manager. Task manager tuh apa, Kak? Task manager tuh ini. Caranya, pergi ke bagian bawah nih. Yang ini ya, toolbar bawah, toolbar bawah. Pokoknya yang kolom kosong nih, yang tidak ada aplikasinya, yang kosong-kosong ini nih. Diklik kanan. Waduh. Tunggu, Mister. Ada orang manggil. Oh, ada yang manggil. Oke, silahkan. Ada yang manggil. Oke, oke. Tadi apa? Mister, sudah selesai install gamenya. Oke, Aida. Boleh share screen. Gimana, gimana? Boleh share screen, Aida. Coba aku cek apakah Aida ada kesulitan nih. Nah, aku pandu Aida dulu nih. Nah, udah bisa gamesnya. Alhamdulillah. Di close, close. Terus Aida full screen. Di fullin tuh yang kotak atas. Nah, jadi enak ya. Nah, terus Aida upload gambar yang ada di akun Algonovanya ke situ. Oke? Oke. Oke, mantap. Aku stop share screen Aida deh biar nggak nge-lag. Nah, oke aku lanjut ya Aisyah. Buat teman-teman yang lain juga. Nah, ini cara mengatasi device kalian yang lemot atau misalnya berat banget nih, padahal laptop teman-teman itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu lama, masih ya sekitar baru beli 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Ada kan laptop yang baru 5 tahun di pemakaian itu masih bisa kuat untuk game. Cara ngeceknya gimana Kak? Untuk tahu biar dia nggak lemot. Caranya gini, pergi ke bagian bar bawah, terus teman-teman klik kanan yang bagian bar kosong ini, mau dimanapun. Tuh. Salah kenapa? Nanti ada bacaan yang namanya Task Manager. Kenapa kayak itu? Gimana nih? Nah, di Task Manager ketahuan nih, Oke. kira-kira. Nih, contoh. Task Manager kalian ketahuan nih, memorinya, CPU-nya, mesin kalian tuh 100% nggak? Kalau Tahu. 100% bakal ngehang atau berat. Tahu. Jadi, Ini Bukan dicari nih mana yang matematika, berat nih. desain Chrome grafis. kah? Zoom. gimana? Nah, itu boleh di-close. Terus, Kak, Wah, cara tahu aplikasi games atau desain Tinkercad kita lain-lain itu jalan, misalkan pakai Roblox Studio ya, lagi ada yang jalan nggak? Itu bisa dicek di sini, teman-teman. Ini masih Contoh, sama desain kayak grafis. games, ada nih algoritma lagi kebuka ya, dia ini cuma kan? makan 100 MB-an, dan itu nggak bakal berat. Kalau misalnya pas tadi ya, Aisyah klik, terus Biasa. gamesnya nggak muncul, lama tuh. Coba dicek di Task Manager. Ada nggak? Kalau dia ada, berarti lagi loading. Gitu. Kalau Oke? kenapa desain grafis? Terus Ambil ya. kalau misalnya teman-teman itu Mana hmm, selalu anu. kebuka double, biasanya ada dua di sini. Ada dua Cuman aplikasi dilihat ikonnya ya. Dan itu ceknya di sini. Oke, aku lanjut. Algonova apa? Aku lanjut lagi ke materi. Aku ulangin materi yang retouching. Pertama, yang harus kita lakukan guys, Masih ini. pergi ke Kayak lesson ini. 8, Terus, nah, ya, terus klik yang ini. Nomor satu. Nomor satu. Diklik yang sekali. ini. Yang ini dia. Pilih Bukan, salah satu. itu matematika ini tadi Potret bacanya pria desain atau potret grafis. wanita. Hmm. Gitu, teman-teman. Oke. Tahu. Aida gimana? Akun Algonovanya keganti ya? Jadi matematika atau gimana? Ya, ya, Belanda. Iya, Jadi, oke. Boleh share screen. Aku pandu. Nih, aku ini, pandu. Kita ganti akunnya Aisyah ke desain grafis senior dulu. itu ada Nah, pun. Aida klik yang profil Aida tuh, yang Aida Matematika Junior itu. Yang kanan atas. Yang Aida. Di sini. Diklik. Dibuka dulu. Set. Terus caranya Buat Aida, apa? oh, udah keluar. Tapi Aida tahu kan akun matematikanya, Apa? akun dan passwordnya, Betul? username-nya.
Kalau hafal, nggak apa-apa, disimpan. Nah, masukin akun Ini student apa? kamu yang desain grafis. Desain Ma- grafis apa? yang username sama passwordnya kan beda ya. Kalau desain grafis tuh itunya apa, yang ini tuh apa. Nah, di next, di next. Nanti dia tungguin, tungguin. Loading, loading. Password apa? Nah, set, kita tunggu sebentar. Terus login. Nah, kalau udah login, nah desain grafis. Oke, di nomor 8 ya Ida. Di nomor 8 diklik, dia ada yang pengantarnya. Set. Nah, itu memperbaiki foto. Memperbaiki foto. Ya. Nah, terus ditunggu aja, ditunggu sebentar. Ditunggu, ditunggu sebentar. Nanti pilih yang wanita atau pria. Caranya itu sama. Oke, Ida, gimana? Aman ya? Udah bisa nih akunnya. Aman. Sip, aku stop share screen-nya, Ida. Aku mau cek teman-teman yang lain. Aku mau cek punyanya Joan. Ada Joan? Joan, Nek. Joan. Ada Joan? Oh, Joan keluar kah? Atau oke, sekarang aku mau yang lain. Ica, ada Ica? Felisa? Masuk suaraku? Felis. Ada. Ada. Oke, Felisa. Boleh di share screen. Coba aku mau lihat untuk cara retouchingnya. Udah paham atau belum? Nah, coba. Masih pakai satu tool sekarang. Nanti kita kurva. Gimana? Ada kesulitan nggak cara pakai retouchingnya? Enggak sih, tapi ini tadi apa namanya? Apa tuh? Yang ini diganti. Oh, ganti nama ya? Bener nggak? Iya ini. Klik 2 kali. Nah, terus Namanya ketik. diganti jadi apa? Bebas. Misalkan tune skill. Tune skin yang ini atau defect skin bebas sesuai Hmm, Ica. Oke. Oke, nah baru bisa diedit-edit lagi. Oke, berarti paham ya untuk yang satu tools ini dari touching. Iya. Oke, thank you Ica. Aku boleh stop share screen? Aku mau cek. John, gimana? Paham untuk yang bagian retouching? Coba boleh di share screen? Aku pengen lihat. John pakai foto yang mana nih? Buat si edit-editnya. Kita pakai satu dulu. Wih, udah bagus. Sudah bagus nih. Kayak make up ya, caranya kayak make up gitu. Jadi sistemnya gampang nih, Juan. Wih, keren. Udah paham nih buat si retouch-nya. Oh, pakai ini juga ya. Juan nih aku lihat namanya itu yang kayak tangan, smooth, smooth gitu. Wih, padahal belum aku ajarin tapi udah pakai smooth tool ya. Oke, thank you, Juan. Sip, keren. Wah, emang selalu Joan nih paling terdepan buat yang bisa desain ini. Oke, aku lanjut ke Faisal. Ada yang Faisal? Halo, Isal. Pak Isal, suaraku masuk? Masuk Kak, Oh, oke, Faisal, gimana? Udah sampai mana? Aku pandu. Kalau misalnya udah belum. ditempel Kak, tapi tadi bisa tapi sekarang udah nggak bisa lagi gimana Kak? Oh, nggak Tadi bisa kan lagi. Coba share screen. Nah, enak nih. Kalau misalnya kelas langsung sama aku tatap muka kayak gini kan, aku bisa lihat nih teman-teman share screen. Susahnya di mana? Coba share screen. Aku pandu tekniknya. Kak, udah belum Kak? Udah muncul. Udah. Coba. Ini Mm-mm. tadi bisa Kak, tapi udah nggak bisa lagi Kak. Tadi kan kehapus semua. Aku Oh, redo lagi, oh. nggak bisa lah, udah nggak bisa lagi Kak. Oke, Faisal, coba klik CTRL tahan di keyboard. Udah. Udah, Terus udah klik Kak. skin yang mulusnya. Mana Skinnya, Kak? skinnya, skinnya. Pipi, diklik pipinya. Set, dah. Lepas CTRL-nya. Dah. Oh, Coba sekarang Faisal klik di jidatnya. bentar Kak. Kayak tadi Kak. Coba klik jidatnya. Jangan kayak tadi. Jadi gini, Faisal. Oh, Stepnya, stepnya itu Faisal cari bagian mulusnya si foto.
Misal pipinya itu kan mulus ya, nggak ada jerawat gitu, Oh, ya kan? oh, iya Kak. Pertama di CTRL tahan, terus klik di situ. Nanti Ini ada Kak, tanda plus dia. diklik Klik sini sekali. Kak. Heeh. Klik sekali. Dah. Udah Kak. Nah, udah ada tanda plus? Udah. Oke. CTRL-nya lepas. Dah. Faisal coba klik jidatnya tanpa klik CTRL, langsung klik kiri aja sekali. Yang bagian lukanya Klik, tuh yang di jidat, klik kiri Kak. iya klik kiri sekali. Set. Bentar. Woi, bukan kanan, Kiri. klik kiri. Kiri. Nah, yang bagian Oh, lukanya, bagian luka tuh, yang ada goresan di kirinya itu. Nah, yang itu ini. diklik. Tuh, Oh, jadi mulus kan? nah, iya Kak. Nah, ilmunya begitu, Faisal. Jadi, Iya Kak. oh ya, aku saranin Faisal buat size-nya dikecilin biar Oh, kayak ini. iya. Pelan-pelan aja, ditarik-tarik. Kira-kira brushnya gimana tuh? Oke, paham ya Faisal? Jadi Oke. tekniknya itu di CTRL dulu, cari yang bagian mulusnya, baru deh diklik-klik mana nih yang kira-kira kurang nih. Iya Nah, oke. Kak. Ya. Mantap. Keren Faisal. Lanjutkan. Boleh di stop share screen. Aku mau cek yang lain nih. Kak. Sip. Oke, ada Elko. Elko Sinaga. Gimana Elko? Udah sampai mana? Aku pandu Elko. Kalau misalnya bingung cara pakai giftnya, nanti kita belajar. Pokoknya kita ada 2 pertemuan lagi buat ini. Oh, sabar. Oke, siap-siap. Nanti boleh share screen ya, Elko. Oke. Nah, sip. Udah bagus nih Elko. Wih, gila. Elko keren, keren, keren. Udah bisa pakai yang namanya sistemnya. Oke, thank you Elko. Wah, keren sekali. Sudah banyak juga aku lihat nih. Terus aku mau yang terakhir, Selo. Selo, gimana? Selo. Ada Selo? Marcelo. Oke. Marcelo. Udah mulus ya si fotonya ini. Selo pakai, udah pakai yang smoothing juga ya. Smooth Gettul. Pakai smooth Gettul juga nih buat Selo untuk retouch-nya. Wah, keren. Expert banget ya untuk yang foto. Gimana, gimana, Selo? Bisa dijelaskan? Gimana, gimana? Oh, Tekniknya. Jadi smooth banget tuh aku lihat ya. asal Tapi bagus ya. Buat yang ininya nggak terlalu kasar gitu. Udah nggak terlalu kasar nih. Buat yang bagian-bagiannya. Oke. Thank you, Selo. Wah, keren kamu. ya nggak apa-apa. Oh, udah keren nih, Sedikit Selo. sedikit uncanny, Heeh. sedikit uncanny. Can it ya? Oke, oke. Let's dia stressing ya. Woi, nanti jangan lupa diupload ya, Selo. Ya, Sip, boleh di stop share screen. Tadi yang belum itu kalau nggak salah, Gab, gimana? Sudah sampai mana Gab? Gabriel. Oh, Gabriel. Nggak kedengaran lagi kan suaraku? Atau gimana ya? Ntar, woi. Gabriel. Gab, halo Gab, masih ada? Aku cuma lihat kameranya dong, Gab nih. Oke. Berarti sudah banyak nih. Kalau gitu buat yang namanya retouching toolnya. Terus aku lihat juga udah banyak ya. Ternyata yang udah pakai yang ini nih smooth good, smooth si ininya. Jadi dia kayak memperhalus si retouching gitu. Oh, dia kayak memperhalus. Nah, tadi kan banyak tuh yang pakai yang smooth good tool ini, yang kayak dia itu bikin biar di mana. Oke, aku jelasin. Smooth Gray ini dia bikin size atau gradient dari warna yang kita pick. Oh, jadi dia akan memperhalus yang bagiannya. Tergantung size atau rasionya, dia bakalan memperkuat. Nah, dia jadi lebih halus, teman-teman. Kalau pakai smooth gitu, dia memperbaiki objek juga. Mirip-mirip, mirip banget. Kayak yang namanya tadi. Iya, gimana Aisyah? Aisyah, Aida.
Kenapa tuh? Oh, jadi lebih halus dia. Set, set, set. Tuh. Jadi dia kayak blend. Color blend. Kayak color blend. Kayak color blend dia. Kayak color blend di aplikasinya. Tuh, jadi lebih halus dia. Dari mulai jidatnya ke tekstur si wajahnya. Tadi kan kita pakai yang namanya ini ya, yang clone tool atau ngeklon si gambar atau tekstur yang halusnya. Nah, kita juga bisa pakai yang ini. Nah, terus ini kan ada blok 2, coba kita ganti deh. Nah, set, set, set. Oh, kalau ke kanan dia lebih halus. Nah, halus banget dia. Nah, seperti itu guys. Cara pakai blend tool ya. Dia jadi nge-efek pudarnya itu lumayan agak sedikit. Nah, jadi agak mulus dia fotonya. Oke, itu untuk pakaian yang saya tuntut. Oke, kita lanjut dari berikutnya. Kalau misalnya sudah si fotonya ini, mau itu potret wanita atau pria, jangan lupa yang sudah selesai atau sudah pede nih. Oh, segini aja deh potretnya. Langsung saja teman-teman diekspor. Diekspor, terus taruh di download, langsung ekspor. Set. Oh, oke. File name-nya sudah ada. Kita rename dulu. Ini dia. Wait, misal. Kita ganti dulu. JPEG-nya namanya tugas. Set, 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 set. Kita ganti dulu. Tugas retouching. Kalau sudah ekspor. Set. Ekspor. Dia akan muncul. Nah, tugas retouch. Terus apa yang harus kita lakukan? Upload gambarnya. Betul sekali. Set, set, set. Udah deh. Nanti tinggal aku nilai. Baru masuk ke akun teacher aku. Nanti dia ada di sini. Tugas-tugas teman-teman bisa aku cek. Oke, itu memperbaiki foto. Terus kita lanjutkan. Tadi pakai retouch sama pakai blank color ya, stem. Sekarang coba kita pakai yang lapisan overlay. Overlay. Pakai kuas. Terus kuasnya kita ganti. Oke, sekarang kita coba yang ulik step berikutnya. Step berikutnya itu kita pakai overlay atau mengganti sebuah corak, contohnya kayak di mata, itu diganti modenya jadi overlay. Oke, kita balik ke game. Nah, pertama apa yang harus kita lakukan? Ya, betul sekali. Pakai ini. Oh, terlalu besar. Kita size-nya kecilin. Terus kita ganti mana ya? New layer. New layer. Oke. Ganti jadi eh opacity-nya diturunin ya. Nah, matanya itu kita ganti modenya overlay. Tadi normal, kita cari overlay. Ya. Salah. Ini dia duplikat ya jadinya. Sen, sen, Studify. Duplikat salah. Kita harusnya tambahin layer. No layer. Eh, salah. Oke. Terus
Kita, ups, kenapa spasi? Remove dulu. Nah, oke. Langkah selanjutnya. Kita coba pakai efek yang namanya overlay. Ada yang ngechat kah? Kak, aku izin restart laptop. Silahkan, Gab. Kita ganti warnanya jadi ungu nih. Pink deh boleh. Coba kita kasih di mata ya. Di matanya ditutup. Habis itu coba kita turunin opacity-nya. Modenya kita ganti jadi overlay. Overlay. Nah, udah berganti dia matanya. Tuh, kelihatan kan? Cara editing di mana si matanya itu agak ini. Coba kita naikin. Nah, wih, udah beda ya dia. Tuh, cara yang kedua. Pakai yang namanya edit overlay. Coba deh mata yang biru satunya aku ganti jadi hmm, warnanya biru deh. Biar kayak klan-klan gitu. Birunya biru terang. Oke. Touchpadku tantrum kena air. Waduh. Waduh, kesiram air ya. Gak, oke, gak apa-apa. Coba kita pakai yang ini. So, matanya udah beda tuh, teman-teman. Wah, jadi kayak kucing. Nah, editor berkelas. Udah bisa yang namanya pakai overlay, ya. Modenya diganti, kebaliknya ke normal. Nah, kalau normalnya kayak gini kan. Kalau misalnya modenya diganti jadi overlay, coba kita pakai soft light. Lebih mulus. Lebih mulus ternyata pakai itu soft light modenya. Jadi lebih apa ya istilahnya itu lebih enak. Nah, tuh dia. Gimana gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kita ganti warna matanya, kita juga ganti struktur skinnya gitu ya. Kita coba-coba tuh ada banyak-banyak tahapnya, teknik-tekniknya nih guys. Terus coba kita hmm, oh, rambut juga bisa tuh. Kalau rambut, coba biar cepet ya. Biar cepet kita pakai yang namanya ini, Fuzzy Select Tool. Malah kalau kelihatannya si A-nya doang. Coba kita nol. Binom, skin defect. Kenanya semua ya. Oke, oke. Berarti emang harus satu-satu caranya. Cara satu-satu ini coba kita pakai lasso. Pakai lasso. Coba jajal, kita mau ganti warna rambutnya, guys. Oh, wait. Lupa aku. Seperti biasa. Lupa no layer. Higher. Coba kita jajal-jajal ya, guys. Jajal-jajal. Kita coba ganti warna rambut. Set. Oops. Z. Z. Lanjut. Set. Duh, semua ya. Coba dulu deh. Dulu. Ini rambutnya kena. Nah, coba sekarang ku siram pakai ember pakai tuh. Set. Wih, jadi kuning dia. Rambutnya agak lumayan cerah sekarang. Coba kita non. Select non. Nah, dia lebih cerah sekarang. Oke, oke, oke. Ada pertanyaan, guys? Ada pertanyaan? Cara pakai overlay? Terus kita juga nyoba pakai smooth tool ya. Ada smooth tool. Terus ada yang pakai clone. Dan juga ada yang pakai smooth good tool. Nah itu banyak tuh. Aku juga lihat tuh banyak yang pakai ya cara-caranya. Oke guys.
Di sini aku mau ngasih tanya jawab. Ada yang mau tanya nggak buat si cara pakai overlay dan cara kita menggunakan sistem sistemnya itu ngeklon skin atau tema-temanya itu bakal kepake banyak tuh. Biasanya di sini. Kepakainya di mana aja? Bisa juga di karakter, duplikat gambar, ya kan? Nah, itu bisa tuh buat gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak? Tidak ya? Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Oke, 17.10 kita istirahat 5 menit. Nanti balik lagi di 17.15. 17.15 kita masuk ke materi baru. Materi barunya itu pakai ini, motretan. Oke guys, selamat beristirahat. Yang mau ke WC atau misalnya mau ke kamar mandi, boleh ya? Dari sekarang 5 menit. Seperti biasa, 17.15. Kita kembali. Nah, kita balik lagi di 17.15, sesi istirahat. Si istirahat. Guys, istirahat dulu. Nah, ngaso dulu. Ngaso dulu teh, guys. Nanti ada sisa waktu 15 menit lagi kita pakai buat ngulik materi berikutnya ya. Oke. Sambil istirahat, aku mau cabut dulu ini. Set. Hmm. Good.
Oke, guys. Waktu istirahat selesai. Lumayan ya, 5 menit. Kita balik lagi yuk. Yang sudah ready. Aisyah, Selo, Faisal, udah kembali? Ica, Elko. Oh, ini Gap bukan ya, Remia? Remia. Hmm. Aida tadi ke... Oke, Aisyah sudah kembali. Selo, Elko, Ica, Felisa, Felisa. Ada Felisa? Felisa, Elko, Gab, Faisal. Ada? Oh, tidak ada. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Ada waktu sekitar 15 menit lagi kita reflection atau materi-materi akhir. Dan juga aku sedikit ngejelasin ya buat nanti di pertemuan berikutnya. Nah, oke. Ini materi penutup kita. Tadi kan aku menyampaikan bahwa kita udah ya yang namanya itu materi tentang perbaiki foto atau retouching nih. Nanti ada lagi materinya selain buat yang manusia tuh ada yang pemandangan, ada yang hewan. Nah, coba kita cek yang hewan. Nge-retouching atau coba kita apa ya, diedit tuh kayak gajah tadi. Misal dikasih apa namanya? Dikasih overlay. Overlay di mana dia punya sayap. Nah, nanti sekreatif teman-teman nih. Buat yang tugas berikutnya ya, yang petugas yang kirinya. Nah, yang ini nih, yang dua nih. Tuh. Pakai free selection, add current selection, dan juga kurva color. Oke, ini buat tugas berikutnya, dan itu boleh dikerjakan di rumah, ya, sampai ketemu yang tugas bintang. Nah, ini dia. Wush. Kalian tahu nggak istilahnya yang namanya ini? Apa namanya? Watermark. Watermark itu biasanya ada di sekitaran karya-karya kalian di sini. Biasanya kalau mau nambahin watermark itu, saran aku, pakai yang tadi aja, pakai yang stem. Pakai yang stem, brushnya itu diganti jadi lebih besar. Oke? Misal nih, misalkan dikasih yang namanya ini, kayak watermark. Kita belajar yang namanya watermark, ya. Dan ini bakal kepake nih buat teman-teman yang suka jadi desain grafis atau jadi freelancer, ya kan, jual-jual gambar gitu. Aku juga dulu masih jual-jual gambar desain aku, contohnya karakter. Nah, itu penambahan watermark. Watermark itu tanda air. Watermark biasanya itu ada buat melindungi karya kita biar gak diplagiasi, ya kan? Plagiat-plagiat gambar gitu-gitu, walaupun ini eranya AI, tetap aja kita harus yang namanya tetap care, copyright, ya. Nah, itu tuh biar kita nggak diduplikat karyanya. Terus ada di mana aja tuh Kak, watermark? Kalian pernah pakai CapCut? CapCut, KineMaster, dia kan ada logo CapCutnya segede segede gambar ya di ujung-ujung video Kalau tuh. pakai foto akun TikTok sendiri tuh watermark juga nggak? Iya, jadi dikasih nama ya si fotonya. Ya, soalnya Nama. aku sering pakai itu buat gambar. Nah, bisa. Itu di watermarkin biar nggak dicolong istilahnya. Kan sekarang eranya AI udah jahat ya. Udah banyak Iya. yang edit-edit ya, edit-edit foto kita Katanya tuh di ditulis. X, Iya, katanya di X dikasih AI biar iya, ngedit-ngedit. Makanya aku udah kadang-kadang nggak lagi pakai X. Muak aku sama iya. fitur itu. Nah, betul Aisyah. Nah, itu dia mengerikannya era AI. Nah, 2025 udah masuk industri AI nih kita sekarang. 2025 ke atas. Kalau dulu-dulu masih tuh yang namanya non AI masih awal-awal dan itu masih belum tuh yang namanya kita ada tahu tuh yang bisa edit-edit foto orang tanpa menggunakan otomatis ya. Kalau sekarang brutal banget, apalagi AI itu yang di X atau Grok-nya punya Elon Musk. Wah itu, aku cuma ngelihat ada edit by apa ya, by prompt itu foto langsung mulus menurut aku. Wah, makanya aku juga sebagai desainer indie atau yang suka jual gambar di X juga dulu, sekarang aku sama temanku tutup akun tutup akun X gitu Aisyah sama kita udah gak main lagi.
Karena sebrutal itu karya kita di plagiasinya. Kalau aku biasanya untuk sekarang mulai pakai di community di Discord. Nah, biasanya kalau di Discord aku kenalan sama orang-orang di luar sana, apalagi orang luar negeri ya, yang pakai aplikasi jual beli gambar tuh aku lupa tuh stockholdernya namanya. Kalau aku nggak punya Discord, soalnya aku nggak pandai nggak pandai berteman sama introvert banget. Oh, introvert banget ya. Nggak apa-apa, Aisyah. Nanti aku pandu. Kalau misalnya Aisyah pengen jadi desainer indie atau yang jual gambarnya itu by diri sendiri tanpa harus pakai komunikasi banyak, ya kan? Biasanya kan malu-malu ya, Aisyah. Aku tahu nih, nggak apa-apa. Aku juga dulu kayak gitu kok. Buat apa namanya? Buat nyari kenalan, buat nyari gimana sih kita caranya buat sosialisasinya tuh. Agak susah ya, emang untuk bergaul itu. Apalagi sebagai desainer tuh. Nah, aku biasanya pakai yang namanya jualnya di ini, stockholdernya. Aku lupa tuh kemarin. Kalau temen aku dia pakai ini, di DeviantArt. Dia jual gambarnya. Nah, DeviantArt tuh. Orang udah unduh atau misalnya itu dia jual gambar di sini. Pakai ini DeviantArt. Mirip-mirip kayak Pinterest. Tapi dia banyak kegunaannya. Misal teman-teman pengen nih gambar kayak gini, tolong buatin model kayak gini karakternya ini. Minta sama si Ben Jacob, ya kan? Si Ben Jacob nanti bakalan create gambar yang teman-teman pengen gitu. Nah, teman-teman juga bisa yang namanya jual jasa gambar juga kan. Mungkin ya di sini ada yang udah nyoba, ada juga yang belum nggak apa-apa. Nanti aku bakal pandu nih. Kalau misalnya kita sebagai desainer tuh banyak banget bidang usahanya atau bidang kita pengen hmm, menghasilkan cuan istilahnya tuh banyak banget pian art terus ada stockholder lupa teman-teman aku semenjak X itu stockholder yang keluar pegang saham ada aplikasinya dan aku itu masih sama temanku jual gambar juga aku bikin karakter teman-teman kalau untuk sekarang bikin karakter cuma karakternya belum bisa aku publish karena dia masih tahap sketsa sama render. Nah, itu dia. Balik lagi ke materi. Sebelum penutupan, aku mau ngasih tahu dulu. Di retouching itu kan banyak ya, yang perusahaan swasta, bahkan negara tentang retouching ini. Nih, apalagi era AI sekarang ya, AI itu. Nah, dulu retouching itu dipakainya buat agen mata-mata, mata-mata atau spy gitu. Ya kan? Banyak tuh dulu disalahgunakan sama zamannya. Bedanya kalau sekarang itu ada AI di X, kalau dulu itu ada aplikasinya namanya Photoshop. Nah, itu dia kelebihan kekurangannya. Makanya kita ada yang namanya etika dalam desain-desain ya. Etika desain-desain itu ini nih, ini juga sebagai media juga nih. Temenku sering tuh bikin stiker dari muka orang. Teman-teman juga ada kan yang kayak gitu ya. Jadi kayak stiker di WA tuh dia bikinnya muka teman-temannya gitu yang lucu-lucu dijadiin kata-kata. Nah, itu juga retouching. Sebenarnya buat lucu-lucuan, cuman etikanya kalau misalnya dibuatnya keterlaluan kan kurang bagus gitu ya, nggak nyaman. Jadinya mau diperhatikan di situ kalau misalnya pakai teknik retouching. Jadi ada plus minusnya. Plusnya itu retouching itu untuk memperbagus sebuah gambar. Minusnya retouching itu bisa untuk memalsukan sebuah dokumen atau wajah. Karena dia benar-benar bikin si wajah itu jadi mulus ya, kayak contohnya tadi nih. Nih kayak gini. Jadi bisa aja aku ganti gambar wajahku terus dia pakai kemeja. Dan terus dia itu di dalamnya kan misal password ya. Paspor yang buat ke luar negeri, pas visa gitu. Biasanya ada foto kita, nah itu bisa diedit-edit tuh. Itu kan bahaya. Nah itu nggak boleh. Itu dia. Nah ini dia beberapa negara yang melarang untuk retouching. Prancis, ya kan? Nggak boleh tuh yang dikomersialin itu pakai retouching dengan peringatan dia biasanya. Terus Norwegia udah ada undang-undangnya tuh untuk editing. Kalau nggak salah Indonesia juga ada undang-undangnya tentang fotografi dan juga
hak cipta. Undang-undang hak cipta. Undang-undang hak cipta tuh kayak misalnya bukan plagiarisme di musik ya, tapi di gambar. Kalau di gambar itu ada yang namanya undang-undang hak cipta. Dia bakalan ngebuat foto kita, apalagi udah punya watermark dan punya nama, itu bisa dilindungi sama negara dan kita bisa nuntut orang yang plagiasi gambar atau desain yang kita buat. Gitu. Nah, nih kita udah belajar nih tentang retouching, udah materi juga nih desain-desain. Ada yang pakai ide ya tadi. Ada yang udah duluan nih. Wah, keren nih. Udah ada yang pakai smooth tool. Padahal aku belum ngasih tahu pakai smooth tool tuh gimana. Ini keren banget nih. Tadi nih, terus aku lihat juga teman-teman, udah extend banget ya, udah pada siap nih nanti di 2 minggu lagi kita bakal masuk ke 3D. Nah, di minggu depan aku nanti Rebel. Rebel itu maksudnya gini, Rebel materi. Jadi ada materi persiapan nih buat minggu depan. Jadi aku mohon buat teman-teman jangan lupa hadir ya buat minggu depan. Karena kita ada persiapan buat download software. Ya kan? Kalau misalnya udah masuk, kalau kita udah punya aplikasinya yang Tinkercad itu, kita jadi nggak usah nunggu lagi nih buat use-nya. Jadi kita bakalan lihat mana yang kendala errornya, terus mana yang namanya kayak tadi ya. Soalnya aku lihat yang punya Aisyah itu gamesnya sampai 3 kali kebuka ya, nggak kebuka-buka. Bener gak Aisyah? Iya, nge-lag. Nge-lag Wifi-nya nggak jadinya ya. Nah bagus. itu biasanya di situ kalau misalnya kita nggak yang namanya persiapan. Tapi nanti itu games ya. Nah kita belajar dari kesalahan. Nanti di minggu depan kita persiapan nih. Persiapan. WhatsApp juga sama. WhatsApp lama bukanya. Oh, Aisyah aku boleh minta tolong nggak? Apa? Coba boleh share screen? Aku pengen cek. Alasan lamanya coba kita cek. Coba boleh share screen? Mm, mm, mm. Tunggu. Santai. Coba kita cek. Aisyah, coba klik kanan kayak tadi. Buka task manager. Oh iya, tadi aku lupa ngecek task manager Kanan. kamu. Oh ya, Iya, di luar sana. Di luar yang kosong. Nah, di klik kanan. Set. Klik kanan di touchpad bisa. Nah, itu ada baca task manager. Diklik. Kita lihat. Apakah dia 100%? Kalau 100% dia nge-lag. Pasti nge-lag. Kalau 100%. 80 giga. Nah, CPU-nya nggak jalan dia. Tuh, CPU-nya 96 tadi. 9396. 99. Ini yang bikin nge-lag, Aisyah. Ini yang bikin nge-lag. Coba Aisyah klik yang bacaan CPU. CPU-nya diklik. Itu apa tuh yang berat? Apa tuh? Wah, wah, wah ini nih. Masalah umum di semua laptop yang sering aku temuin. CPU, apalagi memori nih. Padahal bukannya itu cuman Google ya. Google, game, sama... Ntar aku Dikit lihat. lagi. Iya, ya, Ini itu kamu... hampir sampai 100 kayaknya. Heeh. Oh ya, sama hati-hati Aisyah. Nanti kalau misalnya udah 100 tuh, rawan laptopnya mati sendiri. Kalau mati sendiri dia jarang. Jarang. Oh, tapi pernah mati sendiri gitu. Nggak pernah. Oh enggak. Oh, alhamdulillah gitu. Nah, ini dia yang bikin nge-lag, Aisyah. Jadi, hmm, coba kamu klik yang ini, Aisyah. Nih, aku pandu ya. Nih, teman-teman juga bisa nyoba sendiri ya di rumah buat cek task manajernya. Kalau lemot, Karena ini laptop bunda, dia buat kerja. enggak apa-apa. Jadi kita tahu tuh. Tuh, CPU-nya 100 tuh. Coba diklik yang aku tandain tuh, Aisyah. Yang mana? Yang kiri tuh. Itu. Diklik. Nah, ini dia. Wih, merah dia tuh. Merah dia. Yang memorinya diklik. Wih, memorinya gede ya. 8 ini. Cukup ya. Cukup lah buat desain-desain dan juga sambil zoom tuh memorinya. Nah, 8 giga dia memori. Memori itu RAM-nya. Kalau CPU tuh sistemnya. Cuma sistem kamu ini bisa sampai 100%. Wadidaw banget. Padahal Intel gitu. Tapi nggak apa-apa. Cara perbaikannya sih, sebenarnya ya, cara perbaikannya itu ada dua. Di inul atau install ulang Windows-nya. Itu yang pertama. Yang kedua itu
di CPU-nya atau di yang tadi tuh yang performan, diklik yang di atasnya, Aisyah. Tadi kan aku nandain yang bawahnya, coba aku tandain yang di atas tuh. Yang atasnya diklik lagi. Klik. Nah, di sini yang bagian CPU-nya diklik, coba cari mana yang 100% nih di sini nih. Tuh. Kalau ini 000% nih, nggak mungkin 0%. Coba di scroll ke atas, pasti ada nih yang makan memori atau CPU-nya jadi berat. Dan itu di close aja. Di sini 0000 semua. Nah, aneh kan? Iya, aneh kan? Itu dia. Sama kayak laptopku yang sekarang Adios nih. Yang ini nih, sebentar. Ini laptop aku yang kemarin tuh, waktu itu nih. Ini laptop aku, Aisyah. Oh, nggak ada ya? Nih, Yang bermasalah. tuh. Ini laptopku waktu kemarin tuh, yang kita nggak jadi belajar waktu hari Sabtu ya. Kalau kalau laptop ayahku sih nggak ada nge-lag. Oh, nggak ada nge-lag. Berarti nggak 100% ya CPU-nya. Oke, mungkin saran dari aku gini nih. Sebagai yang agak paham ya, sedikit paham nih tentang perlaptopan. Coba nanti sampaikan ke Bunda. Ini laptop Bunda, bener nggak? Punya Ibu Aisyah Iya. ya? Iya, bilang ke Bunda Aisyah. Bunda, ini laptop Bunda, CPU-nya nggak beres nih 100%. Boleh bawa ke tukang servis buat ditanganin ya. Ini pencegahan awal nih. Pencegahan awal. Soalnya rata-rata kalau misal laptop kita nge-lag, terus kita cek task manager itu tidak ada apa namanya program yang jalan sampai 100% gitu, berarti ada masalah. Nah, masalahnya kan kita nggak tahu apa, jadi harus bertanya ke tukang servis atau ke keluarga Aisyah yang paham tentang laptop gitu. Jadi untuk mencegah nih Aisyah, dibandingkan kita keluar duit banyak ya buat ganti laptop lagi gitu. Nah, cara Berarti pencegahannya berarti hari Sabtu nanti aku pakai laptop ayah dulu gitu. boleh pakai Tapi bakal nge-usingnya apa? apa? Bakal beda, kebalik. Nanti tangan kebalik buat gara-gara udah kebiasaan pakai laptop bunda. Oh, nggak apa-apa. Jadi intinya aku cuman ngasih ini nih, ngasih kabar berkata dikit untuk laptopnya Aisyah ini. Soalnya CPU-nya 100%. Ini udah nggak sehat. Harus dicek gitu. Nah, teman-teman yang lain juga gitu ya. Ini ilmu nih buat teman-teman. Kalau misalnya laptop teman-teman itu, apalagi yang sekarang ya, era sekarang kan lagi barang-barang naik ya, elektronik kayak laptop, HP, ya kan, CPU, RAM, dan lain-lain. Nah, kita harus tetap care. Nah, mumpung hari ini kebetulan ada case-nya Aisyah yang CPU-nya 100%, ini kan nggak bagus ya. Udah 100% Mister. Bahaya banget ini, tapi Kalau nggak apa-apa. 100% pasti udah hilang. Iya, itu bahaya banget. Nanti kayak laptopku yang ini, Aisyah. Yang ini nih, mati dia. Dia juga 100% awalnya. Aku bingung di mana. Terus ya seratus udah. persen pasti nanti aku nggak ada lagi. Hidup Iya, jangan sampai. mati, nge-zoom, tiba-tiba ngilang akunya. Iya, kan bahaya ya kayak gitu. Nah, oke. Itu udah jam 17.33. Oke, teman-teman. Seperti biasa, kita mau penutupan. Ayo, kita foto bersama dulu. Oke, yuk on cam dulu. Ica, Faisal, Gab. Selo udah siap nih. Wih, wih, Sigma banget, Selo. Sigma banget. Elko juga udah Sigma banget nih foto profilnya. Sigma. Ica, ayo sama Gab. Siap-siap kita foto bersama dulu. Sebelum kita penutupan, kita kembali lagi di minggu depan materi persiapan beserta penutupan untuk materi 2 dimensi. Oke, peace atau segini bebas teman-teman. Penutupan 1, 2, tahan, 3. Tahan, 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 tahan. Nah, oke, sudah selesai. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga materi hari ini bermanfaat. Terus saran dari aku, coba dicek lagi laptop-laptopnya. Aku takutnya bermasalah buat teman-teman. Pencegahan lebih baik dibandingkan beli baru. Pencegahan dini lebih bagus dibandingkan beli baru laptopnya. Gitu. Tapi Gak apa nanti katanya kalau harus apakan itu apa lebih apa tuh? banyak makan uang. Iya, jadinya duit lagi kan. Coba di sebelum gejalanya muncul, mumpung masih dini, coba ditanyakan ke yang paham laptop di sekitar rumah Aisyah. Gitu. Oke, thank you teman-teman. See you later. Kita ketemu lagi di next week. Terima kasih. Terima Itu saja yang bisa kasih. sampaikan.
Jika aku ada salah kata, mohon maaf ya teman-teman. Memang cara pengajaranku seperti itu. Oke, dadah.